Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang sudah join. Kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi untuk perkuliahan hari ini, kita bakal mencobakan secara praktikal CRUD dengan PHP natif. Sebelumnya saya sudah demokan juga implementasi CRUD dengan apa namanya dengan Firebase. Nah, untuk pertemuan praktikum hari ini, kita bakal mencobakan implementasi CRUD dengan MySQL, lalu API-nya nanti bakal pakai PHP natif. Nah, dengan ini kita bisa membuat web yang berisikan sebuah form, dan nantinya form itu bisa diinput oleh user, dan akhirnya nanti bisa disimpan ke database seperti itu. Nah, jadi praktikal hari ini sebenarnya juga mendukung untuk nantinya teman-teman untuk proyek UAS-nya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, proyek UAS-nya itu bisa digunakan CRUD untuk insert data dari si usernya. Seperti itu. Kalau saya share screen. Nah, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pertemuan praktikum hari ini, kita bakal mencobakan CRUD dengan PHP natif, lalu dengan si PHP natif sebagai API-nya. Nah, lalu untuk agenda praktikum hari ini, kita bakal membahas dua sesi dulu. Ada login page sama insert data, serta konfigurasi dari database-nya. Untuk tiga fitur lain mungkin nanti kita bakal lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita bakalan fokus dulu untuk bikin login page sama insert data. Seperti itu. Nah, mungkin saya langsung saja bagaimana implementasinya. Di sini untuk aplikasi web service dan database-nya, saya menggunakan XAMPP di sini. Jadi nanti teman-teman bebas mau menggunakan XAMPP ataupun mau menggunakan server lokal pakai Ubuntu juga boleh, silakan. Yang penting nanti bisa CRUD dengan database dan webnya. Nah, di sini saya menggunakan ya XMPP sebagai database dan web servernya. Jadi di sini kita start dulu aja si database sama si web servernya. Nah, oke, di sini status dari si web servernya sudah running. Jadi kita sudah bisa menggunakan si MySQL database-nya. Jadi teman-teman tinggal buka browser saja nantinya. Ya, tinggal buka browser. Nah, tinggal buka browser, langsung ke menu PHP My Admin-nya untuk konfigurasi dari si webnya. Tinggal klik si PHP My Admin. Nah, oke. Di sini menu si database-nya MySQL-nya kita sudah masuk ke menu MySQL-nya. Jadi di sini kita create sebuah database terlebih dahulu. Jadi di sini saya bikin sebuah database, namanya misalkan adalah db underscore. Oke. Nah, ini tinggal di create. Nah, oke. Di sini saya pakai query saja. Use. Nah, lalu di sini saya bikin sebuah table yang namanya TBL mahasiswa. Yang nantinya TBL mahasiswa ini bakalan menjadi eh, table yang bakalan menyimpan apa namanya data-data dari si input usernya.
Kalau ini tinggal kita jalankan. Oke. Nah, di dalam database saya sekarang sudah ada satu tabel namanya tabel mahasiswa. Lalu dengan kolom ada NIM sebagai primary key-nya, lalu ada nama, lalu ada alamat, lalu ada nomor handphone, lalu ada password. Jadi password sama NIM ini nantinya bakal kita gunakan untuk account agar si usernya bisa masuk nih ke dalam sistemnya. Nah, lalu ada image. Image ini nantinya bisa digunakan untuk upload foto yang nantinya bisa kita edit dan kita show di dalam webnya. Seperti itu. Nah, di sini konfigurasi si webnya sudah, konfigurasi database-nya sudah selesai. Jadi sekarang kita bikin API untuk si webnya. Tentunya kita menggunakan PHP native sebagai media untuk webnya. Seperti biasa, di sini saya pakai Visual Studio Code. Nah, oke. Di htdocs, kita harus bikin directory dulu. Jadi teman-teman bisa dikonfigurasi dari si XMPP-nya nantinya bisa taruh file PHP natifnya. Kalau misalkan di Windows itu biasanya ada di C, tapi kalau misalkan teman-teman pengguna selain Windows, contohnya kayak saya nih menggunakan MacBook ataupun macOS, itu ada di aplikasi. Nah, ada di aplikasi, lalu ada di XMPP, lalu ada di htdocs di sini. Nah, jadi folder htdocs ini yang nantinya bakalan kita diakses oleh si webnya nantinya untuk dijalankan link URL-nya. Nah, di sini saya bikin sebuah directory, misalkan di sini uh, siap underscore MHS misalkan. Nah, directory ini nanti tinggal kita buka di Visual Studio Code-nya. Kasih lalu ada di XMPP, lalu ada di htdocs, lalu ada siap MAS. Nah, kita tinggal open di sini. Nah, oke. Hal pertama yang harus kita create, kita bakalan bikin connection-nya terlebih dahulu untuk konektivitas antara si MySQL, si PHP dengan MySQL. Jadi di sini saya bikin sebuah file PHP, namanya adalah db connection.php. Nah, tentunya kita butuh tag dari PHP-nya. Nah, lalu di sini kita butuh sebuah variabel database host. Dia kita pakai localhost. Lalu nama database yang kita create tadi, jadi kan kita create nama database-nya adalah db underscore, wah, kita lihat. Oke, namanya db underscore mahasiswa. Nah, lalu database username-nya. Nah, secara default di XMPP database-nya, username-nya adalah root. Lalu di sini database password-nya
secara default masih kosong, jadi di sini saya bikin default saja. Nah, sekarang kita bikin konektor antara si apa namanya si database dengan si PHP-nya. Jadi di sini kita bikin variabel namanya MySQL. Lalu di sini kita panggil fungsi MySQL underscore connect. Nah, kita tinggal masukin nih variabel yang sudah kita create tadi. Tadi ada database host, lalu ada database username, lalu ada database password, sama database name-nya. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah konektivitas antara si database dengan si PHP dengan database-nya. Dan nanti konfigurasi ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan insert, delete, dan update data di dalam aplikasinya seperti itu. Nah, untuk menguji coba apakah si database si konektor ini sudah connect ke database-nya, ini kita bisa jalankan. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Localhost slash siap network MHS slash db connection php. db connection. Nah, oke. Di sini ada DB connection. Oke, kita coba DB local host. Oh, ini ada error. Ini typo. Oke, oke kita reload. Nah, oke. Di sini tidak ada notif apa-apa. Jadi artinya di sini konektivitas antara si PHP itu sudah berhasil. Tapi kalau misalkan error, pasti bakalan ada nih apa namanya notif. Misalnya contohnya ini database name-nya saya hilangkan, lalu kita reload. Um, oke. Hmm. Oke, notif errornya belum terclear. Oke, jadi kalau misalkan nanti error, teman-teman bisa bikin pesannya, pesan errornya, nanti bisa di-create di apa namanya di PHP-nya saja. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman create pesan errornya, nanti bakalan ada notifikasi kalau misalkan ada error ataupun error connection, yang dimana koneksinya itu tidak terconnect dengan si database-nya. Nah, setelah kita create si database name-nya ataupun si connection-nya, nah, sekarang kita coba bikin sebuah indeks, yang dimana indeks ini sebagai halaman awal dari si apa namanya si webnya, atau nanti kita bikin sebuah file dulu deh, bikin file indeks PHP sama login misalkan login.
Ya, oke. Nah, jadi pada saat si user sudah awalnya login, nah nanti loginnya itu kalau misalkan sukses nanti bakal masuk ke dalam indeks PHP-nya misalkan. Nah, sekarang kita bikin dulu login page-nya. Oke, seperti biasa, kita bikin HTML dulu. HTML. Oke. Ini saya bikin sebuah title. Title. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu si apa si webnya, si PHP-nya. Login. Oke. Nah, di sini login page-nya sudah running. Di sini title-nya udah ganti menjadi login page. Nah, di sini saya tambahkan beberapa CSS terlebih dahulu untuk stylenya. Jadi teman-teman bisa kreasikan saja nanti mau stylenya seperti apa. Oke. Jadi ada beberapa CSS yang nantinya bakal saya terapkan seperti from, ada button, lalu untuk center tulisannya. Lalu di dalam bodinya itu kita tambahkan sebuah form. Sini saya tambahkan form di head. Oke. Nah, di dalam bodinya kita tambahkan sebuah form. Coba kita reload. Oke. Nah, ada sebuah form nanti di sini di dalamnya itu bisa si user bisa create name sama create password. Nah, lalu di apa namanya di login page ini saya tambahkan untuk autentikasinya JavaScript untuk autentikasi kalau misalkan kalau si uh, apa namanya si username-nya kosong misalkan ataupun tidak diisi oleh si usernya misalkan. Nah, oke, masih belum ketemu. Nah, lalu em, setelah itu kita tambahkan sebuah script PHP tentunya, yang dimana script PHP ini nantinya bakalan membaca apa namanya pesan untuk apakah si user ini terdaftar atau tidak di dalam database-nya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada fungsi if else PHP untuk ngeget apa namanya fungsi, yang dimana fungsi itu nantinya bakalan kita panggil dalam apa namanya dalam PHP apa namanya PHP cek login. Nanti kita bikin sebuah connection lagi untuk mengambil data ke dalam database agar si user itu bisa login. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, coba. Oke, masih error karena di sini dia itu, nah di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan action dari si formnya itu adalah menjalankan cek login .php. Nah, jadi kita harus bikin dulu
file yang namanya checklogin.php di sini. Nah, ini kita tinggal create saja checklogin.php. Oke, save. Oke, kita reload. Oke, nah di sini dia udah masuk ke checklogin.php. Nah, sekarang kita tinggal bikin query di dalam checklogin.php ini agar nantinya pas ada saat apa namanya pada saat si PHP cek login ini di jalan, dia bisa ngecek nih apa aja data yang ada di dalam database-nya. Oke, di sini kita bikin tag PHP-nya tentunya. Nah, hal pertama kita panggil dulu connection-nya tadi. Tadi kan kita bikin sebuah connection section. Oke, tadi kita bikin sebuah connection, namanya itu adalah DB connection. Kita tinggal panggil DB connection PHP. Oke, oke, kita save. Lalu di sini kita butuh sebuah variabel. Jadi nantinya tadi kan kita punya sebuah kolom di database-nya, ada NIM sama ada password. Nah, nanti NIM sama password ini bakalan digunakan sebagai value untuk melakukan login. Nah, tentunya kita harus bikin variabel dulu namanya NIM. Nah, NIM-nya nanti bakalan pakai HTTP post mengambil di ID NIM. NIM password. Nah, oke. Jadi kita butuh dua variabel ini yang digunakan untuk logic untuk loginnya. Lalu di sini saya ambil echo NIM. Oke. Nah, sekarang kita butuh query untuk melihat data yang ada di dalam tabelnya. Di sini saya bikin query eh, select bintang from. Tadi kita punya nama table underscore m mahasiswa. Nah, di sini kita butuh kondisi yang dimana NIM-nya harus ada di dalam tabelnya dan kita ngambil eh, value dari passwordnya juga. NIM sama password. Oke, jadi ini query yang nantinya bakalan kita gunakan untuk mengecek apa namanya data yang ada di
tabelnya di table database-nya untuk melakukan login. Nah, lalu kita bikin apa namanya konektivitas agar si data itu bisa di-get dari table database-nya untuk menjalankan query-nya. Nah, tentunya kita panggil si, lalu kita jalankan si query-nya. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua variabel yang dipanggil, ada MySQL dan query. Nah, query tentunya kita ngambil dari query ini. Nah, sedangkan MySQL ini kita ambil dari DB connection yang ini. Nah, makanya kita harus panggil dulu nih si apa namanya si DB connection-nya agar si fungsi MySQL-nya bisa kita gunakan. Lalu kita bikin variabel check untuk menghitung jumlah data yang ditemukan, ada berapa aja datanya. Sekali. Nah, lalu di sini kita bikin fungsi untuk melakukan logic, fungsi logic untuk mengecek apakah ada nggak sih datanya dan sesuai di dalam tabelnya. Nah, panggil cek. Nah, lalu logic kalau misalkan datanya tidak ada, misalkan else-nya. Oke. Nah, jadi ini logic apa namanya yang digunakan untuk login. Di sini ada else-nya. Jadi nantinya bakalan ada pesan gagal kalau misalkan si apa namanya si eh, username ataupun NIM-nya dan passwordnya itu salah. Nah, di sini ada apa PHP yang dipanggil. Di sini ada informasi.php. Jadi di sini nantinya informasi.php ini digunakan untuk menampilkan informasi dari si apa namanya si mahasiswanya ataupun akunnya. Nanti bisa ditampilkan foto ataupun nanti bisa ditampilkan data-data dari si mahasiswanya. Nah, makanya di sini kita bikin sebuah PHP juga yang namanya informasi.php. Jadi kalau misalkan
si sorry. Nah, oke. Jadi kalau misalkan nanti loginnya berhasil, dia bakalan masuk ke dalam informasi .php ini dan nantinya data-data dari yang login bisa kita tampilkan di informasi .php ini. Nah, oke, sekarang kita coba dulu. Seharusnya kalau misalkan dia berhasil masuk ke apa namanya ke loginnya, dia bakalan masuk ke dalam informasi PHP ini. Nah, kita coba bikin HTML dulu. Oke, 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 oke. Nah, oke, kita coba dulu. Jadi seharusnya kalau misalkan dia berhasil login, dia bakalan masuk ke dalam informasi .php ini. Nah, kita isi dulu datanya secara manual di database-nya, table database-nya. Jadi kita insert terlebih dahulu. Oke, misalkan di sini passwordnya misalkan 123 45. Lalu kita pilih foto misalkan hanya 5 mega. Oke, kita coba pakai ini. Oke, kita insert. Oke, fotonya gedean. Coba pakai ini. Oke. Nah, jadi di sini di dalam tabel kita sudah ada satu buah data. NIM-nya 206494501, lalu passwordnya 1234 misalkan. Nah, kita coba login terlebih dahulu. Lalu tadi passwordnya 1234. Oke, kita coba login. Oke, di sini tuh sini oke. Oke, kita coba terusin. NIM, password. Hmm, 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 hmm. Informasi. Oke, datanya. Hmm,
Name, password. Oke, kita coba type dulu. Kita reload lagi. Oke. Nah, jadi tadi sepertinya ada yang typo deh. Makanya dia tidak bisa jalan. Nah, jadi hasilnya bakalan seperti tadi. Nah, seperti ini. Pada saat si user berhasil login, kalau misalkan salah, misalkan, nah bakalan ada pesan login gagal, username dan password salah. Nah, jadi itu apa namanya fungsi untuk login. Nah, nantinya misalkan kalau misalkan user udah bisa login, nah login. Nah, nanti di dalam informasi mahasiswa ini kita bisa nampilin nih foto ataupun data dari si mahasiswa tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita coba bikin fungsi untuk si adminnya untuk show dari datanya. Jadi di sini kita bisa bikin sebuah file lagi namanya index.php. Oh, udah ya, udah kita bikin tadi. Oke, udah ada. Di sini udah ada index.php. Jadi di index.php ini bakalan kita create untuk tampilan dari si apa namanya si halaman webnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen coba, nanti saya share link kode programnya. Jadi di sini ada beberapa CSS yang saya terapkan. Oke, kalau misalkan kita jalankan si index.php-nya misalkan. Oke, jadi di sini ada sebuah apa namanya sebuah halaman. Jadi di sini saya bikin one page saja. Di dalam halaman ini udah ada edit, delete, dan sebagainya. Kalau misalkan kita ketik tampil data, nanti bakal menampilkan data dari list mahasiswanya. Kalau kalau misalkan kita create masukkan data, ini form untuk memasukkan data dari si usernya dan akibatnya nanti bisa login. Nah, nanti datanya bakal ditampilin di dalam table ini. Nah, ini adalah data yang kita create tadi. Jadi ada satu data yang sudah kita masukkan secara manual di dalam database-nya. Nah, sekarang kita bikin fungsi untuk insert datanya. Jadi kita bikin fungsi untuk si user bisa melakukan insert data. Insert data. Data. Oke, nah untuk add data di webnya, di sini ada action namanya add data.php. Jadi pada saat si user itu nge-add data ataupun ngeklik submit data,
Nah, nanti si API-nya ataupun PHP natifnya bakal menjalankan si add-data.php ini. Nah, jadi kita harus create dulu nih si add-data.php ini. Jadi kita bisa bikin sebuah file add-data.php. Nah, di dalamnya ini kita bisa bikin query untuk nambah data ke dalam database-nya misalkan. Oke, di sini kita bikin tag PHP-nya. Nah, sama seperti login tadi, kita butuh panggil si fungsi untuk apa namanya? Fungsi untuk DB connection-nya. Soalnya nanti kita butuh query juga tentunya untuk menjalankan fitur insert datanya. Jadi di add data ini kita tambahkan, nah, bisa copy aja nih data, copy. Lalu di sini ada logic if. Nah, jadi kalau misalkan si button submit itu ditekan ataupun diklik si sama si usernya, dia bakal menjalankan query yang ada di dalam ini. Itu. Oke. Nah, tentunya tadi kita punya berbagai macam data. Di sini kita harus bikin dulu beberapa variabel yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan insert datanya. Nah, seperti ini. Eh, Seperti ini, tadi kita punya name sebagai primary key-nya, ada nama, ada alamat, ada nomor handphone, lalu password, dan ada image yang nantinya bisa diupload oleh si usernya. Nah, lalu di sini ada pengecekan kalau misalkan apakah datanya itu kosong atau tidak, seperti itu. Kita cek dulu kalau misalkan datanya kosong, nanti si query-nya bakal mengeluarkan informasi field is empty dan sebagainya. Oke. Nah, jadi di sini ada logic. Kalau misalkan NIM-nya empty, nama empty, alamat, nomor HP, password, sama image-nya empty, nanti bakalan keluar misalkan the field is empty, misalkan. Kita create. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada ya PHP-nya juga. Kalau misalkan nantinya ada salah satu field-nya empty, nah nanti bakal nampilin nih si empty, empty ini dalam warna merah. Gitu. Nah, lalu kalau misalkan si field-nya itu tidak kosong, ya berarti dia bisa menjalankan query-nya dan hasilnya datanya bisa kita masukkan ke dalam table yang ada di database. Nah, kalau misalkan tidak kosong, tentunya kita butuh query, kita bikin query-nya. Eh, oke. Nah,
Query-nya seperti query SQL pada umumnya. Di sini dia bakal nge-insert name, nama, alamat, nomor handphone, password, sama image-nya. Nah, nanti si apa namanya si name dan data-data value lain nanti bakalan di-get dari si index.php ini. Nah, dia bakal di-get dari sini dari data ini. Kan di sini kan ada name-nya, name, alamat, nomor HP, dan bla bla bla. Nah, nanti dari name ini dia bakal membaca apa namanya datanya dan di get oleh si getData.php, masukin ke dalam variabel, dan nanti setelah dapat dalam variabel bakalan diinsert ke apa namanya ke query-nya ke dalam database dalam tabelnya. Nah, lalu di sini saya tambahkan informasi kalau misalkan dia apa berhasil insert, nanti bakal muncul data add successfully misalkan. Nah, lalu nanti bisa diklik view result-nya untuk menampilkan datanya. Seperti itu. Oke, kita coba dulu insert datanya. Oke, di sini misalkan saya punya NIM, eh, misalkan. eh, Lalu di sini kita bisa upload si fotonya. Kita choose file. Oke, oke, kita coba tambahkan data. Oke, di sini data add successfully. Jadi di sini datanya sudah bertambah. Kita coba lihat di dalam database-nya, di tabelnya. Baik, kita pilih result. Oke, foto yang tadi kita open. Kita lihat, maka tidak nambah. Oke. Ini nama alamat. Oke, coba kita ganti refresh. Oke. Hmm. Kita reload. Oke. Nah, jadi di sini kayaknya harus tambahin HTML ya tadi.
Jadi saya kurang HTML-nya untuk ngejalanin apa namanya, si skripnya, skrip HP-nya. Nah, jadi di sini data tadi, beberapa data tadi yang kita tambahkan. Nah, yang kita create berdasarkan variabelnya bisa kita tambahkan ke dalam table yang ada di apa namanya di variabelnya. Dan nantinya dari variabel bakalan di get dan dimasukkan ke dalam query-nya dan nantinya query-nya itu bisa dijalankan dan disimpan ke dalam database-nya. Nah, untuk menampilkan datanya itu ada di index tadi. Nah, ini ada list data mahasiswa. Nah, di sini di dalamnya itu ada script PHP. Di dalam script PHP itu ada HTML juga, yang dimana HTML ini nantinya bakalan menjadi table yang bakalan digunakan oleh yang nantinya bakal dicari. Nah, ini adalah fitur untuk search sebenarnya sih, untuk search data yang ada di dalam tabelnya. Nah, lalu ini, nah ya, cari. Oke, nah di sini ada dua logic. Logic pertama ini digunakan untuk mencari data yang ada di dalam tabelnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk mencari data di dalam tabelnya. Nah, lalu di bawahnya ada else. Else ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabelnya. Kalau misalkan fitur search-nya itu tidak apa ya, tidak digunakan seperti itu. Nah, lalu di sini ada table, ada perulangan juga. Urulangannya ini digunakan untuk mencari semua data yang nantinya bakal ditampilkan dalam sebuah tabelnya seperti itu. Nah, lalu di sini ada data untuk menampilkan image-nya dan juga di sini ada beberapa button delete sama edit yang nantinya bakal menjalankan edit PHP. Oke, oke, silakan, silakan. Nah, bakalan menjalankan edit PHP-nya dan juga nantinya bakal menjalankan delete PHP-nya seperti itu. Nah, nanti untuk edit dan delete mungkin kita bakal bahas di sesi berikutnya mungkin seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa fitur yang nantinya bakal digunakan untuk webnya. Tadi udah insert data, lalu sudah edit data, udah login. Nah, loginnya itu bakalan menjalankan si file.loginnya. Kita coba. Kita coba apa namanya login dulu. Tadi kita sudah create akun satu lagi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 passwordnya 1 2 3 4. Oke, login. Nah, oke. Nah, nanti di next step kita bakal nampilin informasi dari si mahasiswanya di sini. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya Pak, ini bakal jadi tugas atau nantinya Ya, di gimana? Sorry, suaranya kecil. bentar Pak. Ya, Halo, cek. oke, sip. Mau nanya Pak, ini Ya. nanti bakal dijadikan tugas atau UAS nantinya? Oh, ini untuk UAS aja. Oh, Mm, oke. Saya mau ya. nanya Pak, kalau misalnya UAS menggunakan bahasa lain boleh nggak? Kira-kira? Om, Misalnya nih, contohnya, tadi ah, misalnya saya menggunakan nih contoh JavaScript terus database-nya MongoDB gitu. oh Apakah boleh, silakan, oke, silakan. oke.
Kemarin kan saya juga masuk materi Firebase tuh. Kalau mau pakai JavaScript terus connect ke Firebase juga boleh, silakan. Oh iya, baik. Ya, boleh boleh Ya. silakan. Nah, saya lihat jadwal di apa namanya di apa namanya di siapkat nih. Jadi di siapkat ini mana ya sesi kita ya? Oke. Mungkin nanti saya bakal bikin apa? Bakal ngasih ngasih waktu buat teman-teman bisa ngerjain si project UAS-nya. Jadi kan taruhlah kalau misalkan kita punya ya sesi kita sekarang adalah eh, ini tanggal 2 Desember nih. 2 Desember. Nah, ya minggu depan insya Allah kita masuk ke fitur edit delete-nya, misalkan show data, edit delete sama show data yang diinformasi si data tadi. Nah, mungkin di dua pertemuan terakhir, saya bakal kasih waktu buat teman-teman mengerjakan. Jadi teman-teman full mengerjakan si project UAS-nya. Jadi cukup panjang lah buat teman-teman mengerjakan UAS-nya. Jadi di dua sesi itu, seperti itu. Jadi lumayan panjang untuk waktu teman-teman bisa mengerjakan si proyek UAS-nya seperti itu. Berarti Pak, Ya, itu untuk membuat kisi-kisinya CRUD aja gitu ya Pak? ya seru dia aja udah. Dan itu termasuk ke apa namanya deploy ya, sekaligus Iya, deploy. iya. Oke. Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh kok misalkan kalau misalkan teman-teman mau pakai sebenarnya pakai pakai Python juga buat API-nya boleh-boleh aja sih, silakan aja. Oh, sebenarnya ini materinya cuma buat example aja. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ide lain, oh saya nggak ada punya ide lain nih API-nya, ya udah boleh pakai yang saya praktekkan kemarin kan. Prakteknya pakai Firebase sama ya API-nya JavaScript, database-nya Firebase. Atau kalau misalkan no no have idea bisa pakai PHP native juga, it's okay. Boleh-boleh aja seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Mungkin nanti kalau misalkan udah selesai dari step-step si PHP natifnya, mungkin nanti bakalan saya masukkan ke GitHub. Jadi teman-teman bisa ya bisa coba juga atau nanti bisa disesuaikan aja dengan projectnya. Kalau misalkan tidak ada ide pakai kode program apa untuk API-nya seperti itu. Nanti saya masukin ke GitHub, jadi teman-teman bisa edit aja tambah tabelnya ataupun ganti kolomnya seperti itu. Oke, baik. Untuk absen bagaimana ya Pak? Oke, kalau absen biasanya saya lihat dari partisipan siapanya aja sih Zoom-nya. Nanti saya langsung create di siapnya. Itu. Atau palingan nanti ya saya lihat di apa di partisipannya aja. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan kalau sampai di sini hari ini. Mungkin next step kita sambung untuk si beberapa fitur lagi. Di sini ada informasi, lalu fitur untuk edit dan delete. Nah, tadi tuh. Nah, fitur untuk edit delete-nya masih belum nih. Edit masih error. Nah, masih error, lalu si delete juga masih error kayak ini. Nah, terus si edit foto juga error juga masih error. Nah, kita tambahkan fungsi untuk edit sama delete di next step. Seperti itu. Sama fitur cari udah bisa belum? Udah bisa deh.
dan satu lagi data. Password satu buat tiga aja. Berlanjut. Nah, lognya. Oke. Nah, coba kita cari. Oke, nah fitur search juga udah bisa karena fitur search itu tadi masuk di dalam indeks sama show-nya sekalian. Oke. Nah, atau nanti teman-teman bisa nambahin juga sebenarnya ini untuk indeks kan masih belum ada nih apa namanya fitur loginnya. Nah, bisa saja nanti ditambah login untuk admin ataupun untuk apa user yang bisa menambahkan sama melakukan delete terhadap datanya. Seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti untuk code-nya bisa di-share di Google Classroom, Pak, biar Ya, bisa nanti di-share. nanti saya share. Aman. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Iya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Yuk, Ya. sama-sama.